Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Suulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Ketika sinar matahari pertama bersinar ke Sekte Tang keesokan paginya, seluruh Sekte Tang diwarnai dengan lapisan emas redup. Seorang pemuda berdiri tidak jauh dari Sekte Tang, mondar-mandir. Ada ekspresi agak tegang di wajahnya, tetapi lebih terlihat seperti antusiasme. Senior Mo Xuan, untuk apa Anda di sini? Silakan masuk. Guo Yuhao bingung dengan kemunculan Mo Xuan yang tiba-tiba. Jika dia dalam kondisi normal, dia mungkin bisa menebak. Namun, dia terlalu lelah sekarang. Seluruh malam diskusi telah mengubah suaranya sedikit serak. Mo Xuan sedikit malu ketika dia berkata, Yuhao, permintaan maaf karena datang begitu tiba-tiba. Jika Sekte Tang tidak nyaman, kita bisa berbicara di luar. Petik 2. Guo Yuhao menyeretnya dan tertawa. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ada perbedaan antara Sekte Tang dan Akademi. Senior Mo Xuan, Anda tidak perlu bersikap formal. Ayo, mari kita bicara di dalam. Ketika dia berbicara, dia hanya bisa menguap. Mo Xuan sedikit terkejut ketika dia melihat siswa yang lebih muda. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam? Guo Yuhao tertawa getir. Aku sama sekali tidak beristirahat. Saya berbicara tentang alat jiwa dengan seorang guru sampai pagi. Senior Mo Xuan, sepertinya kamu juga tidak tidur nyenyak. Petik 2. Mo Xuan tertawa pahit juga. Pikiranku diisi dengan alat jiwa. Anda memberi saya biskuit besar, dan biskuit ini benar-benar nikmat. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao sedikit tersesat, dia dengan cepat mengerti setelah mendengar kata-kata Mo Xuan. Senior Mo Xuan, Anda ingin belajar cara menggunakan alat jiwa. Apakah saya benar? Itu bukan masalah. Saya sudah menyarankannya ke Akademi, dan Penatua Xuan, Dekan Yan, dan Dekan Xian semuanya menyetujuinya. Akademi akan mulai mengajar semua orang cara menggunakan alat jiwa. Petik 2. Mata Mo Xuan berbinar. Dia tahu dia tidak melakukan perjalanan sia-sia setelah mendengar berita ini. Saat Huo Yuhao berbicara, dia berjalan ke aula. Masih pagi. Bahkan jika semua orang sudah bangun, mereka masih mandi dan sarapan. Halaman depan sangat sunyi. Guo Yuhao menawarkan Mo Xuan tempat duduk dan menuangkan secangkir air untuknya. Setelah itu, dia berkata, Senior Mo Xuan, Anda dapat bertanya kepada saya apapun yang Anda inginkan. Selama saya tahu, saya akan menjawab Anda. Meskipun dia lelah, dia memiliki kesan yang baik tentang Mo Xuan, dan bersedia membantu. Mo Xuan juga berkata tanpa ragu-ragu, Yuhao, kamu tidak harus terus memanggilku senior juga. Saya merasa malu di depan Anda. Sebagai senior, saya tidak mampu. Jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, Anda dapat memanggil saya langsung dengan nama saya. Petik 2. Guo Yuhao tersenyum dan menjawab, baiklah kalau begitu. Mo Xuan, kamu bisa bertanya padaku apa saja jika kamu ragu. Petik 2. Mo Xuan berkata, Yuhao, bisakah kamu memberitahuku level berapa yang bisa aku capai jika aku mulai belajar tentang alat jiwa sekarang? Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri saya sedikit istimewa. Ketika saya menunjukkan keterampilan saya tidak benar-benar perlu mengendalikannya, karena jiwa mereka semua adalah keterampilan jiwa tipe domain. Saya juga belajar banyak hal di akademi, tetapi saya dibatasi oleh jiwa bela diri saya. Pengetahuan ini hanya berfungsi untuk memperkaya saya. Saya ingin menjadi jiwa insinyur. Aku ingin seperti kalian semua bertarung, melawan musuh kita dan tidak bersembunyi di belakang punggung semua orang. Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, dia terdengar jauh lebih tidak nyaman. Guo Yuhao berpikir sejenak sebelum bertanya, Senior Mo Xuan, berapa umurmu sekarang? Mo Xuan berkata, 25. Guo Yuhao berkata, kamu sudah cukup tua jika kamu ingin mulai belajar tentang alat jiwa. Semua aspek pengetahuan tentang penciptaan alat sangat jiwa kompleks. Anda harus memiliki fondasi yang kuat terlebih dahulu. Itu sangat sulit. Mo Xuan cemas setelah mendengar kata-katanya. Namun, apakah kamu tidak mengatakan itu padaku? Guo Yuhao mengangkat tangannya untuk memotongnya dan berkata, jangan cemas. Biarkan saya selesai berbicara. Anda memang agak terlalu tua untuk belajar tentang menciptakan alat jiwa. Namun, belum terlambat bagi Anda untuk mulai menggunakannya. Untuk tuan jiwa seperti kita berdua, menggunakan dan menciptakan alat jiwa adalah hal yang sangat berbeda. Saran saya sebelumnya adalah agar Anda mencoba menggunakan alat jiwa untuk melindungi diri sendiri dan meningkatkan kekuatan melawan Anda. Petik 2. Mo Xuan terus menyelidiki, standar apa yang bisa saya capai jika saya hanya memilih untuk menggunakannya? Guo Yuhao menjawab, jika Anda hanya menggunakannya,
Saya menyarankan Anda menggunakan benteng jiwa segala medan karena situasi Anda. Mereka tidak hanya akan membantu Anda meningkatkan pertahanan, tetapi mereka juga sangat kuat, karena mereka cukup besar. Dengan botol susu yang cukup, Anda akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup Anda dan melawan stamina di medan perang. Petik 2. Setelah penelitian Xuan Ziwen tentang botol susu Sealet selesai, banyak alat jiwa bisa sangat berubah. Hal ini terutama berlaku untuk alat yang cukup jiwa. Meskipun memerlukan waktu untuk mengisi daya mereka, mereka dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa khawatir kapan kekuatan jiwa dalam botol susu akan habis. Selain itu, seorang guru jiwa tidak perlu khawatir tentang menipisnya kekuatan mereka sendiri. Dengan penampilan seperti botol susu dan teknik Tang Sekte, itu bukan lagi mimpi bagi orang biasa untuk menggunakan alat jiwa di masa depan. Guo Yuhao bertanya, sebenarnya, Anda dapat memperkuat fondasi Anda dengan mulai belajar bagaimana menggunakan alat-alat jiwa dasar terlebih dahulu. Mo Xuan menjawab, aku mengerti maksudmu. Saya akan belajar cara menggunakan alat dasar jiwa. Namun, benteng self-driving Anda terlalu menarik. Saya sudah terlalu bersemangat. Yuhao, apa pemecah ini bisa berhasil? Petik 2. Dia berhenti sejenak pada titik ini, seolah-olah dia sangat yakin. Dia berkata, biarkan saya bergabung dengan Sekte Tang. Dengan cara ini, saya juga akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia Tang Sekte. Saya juga bisa belajar tentang benteng self-driving pada saat yang sama. Akankah ini berhasil? Petik 2. Guo Yuhao melompat kaget. Mo Xuan, apakah kamu yakin? Meskipun kami baru saja didirikan kembali, kami masih sebuah sekte. Sangat mudah untuk masuk sekte, tetapi akan sedikit lebih merepotkan jika Anda ingin pergi. Petik 2. Mo Xuan berkata, karena aku telah memilih untuk bergabung dengan sekte, mengapa aku ingin pergi? Namun, akankah Sekte Tang mau menerima orang sampah seperti saya, yang tidak memiliki kekuatan bertarung? Petik 2. Apakah berkualitas? Berhentilah bercanda. Tidak ada karakter sampah di halaman batin kami. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tang Sekte, saya akan menyambut Anda dengan tangan dan kaki terbuka. Guo Yuhao senang, dan keletihannya sepertinya telah hilang. Meskipun dia tidak tahu kisaran efektif Halo Mo Xuan, dia menduga itu pasti sangat kuat mengingat betapa akademi sangat menghargainya. Tuan jiwa yang kuat juga akan sangat berguna untuk rencana masa depan. Mo Xuan bertanya, setelah bergabung dengan Sekte Tang, apakah itu berarti saya bisa? Guo Yuhao segera mengangguk, tentu saja. Anda tidak harus hanya menggunakannya di Sekte Tang juga. Saya satu-satunya di Tang Sekte yang tahu cara menggunakannya. Ketika kita berada di halaman dalam, aku bisa mengajarimu. Petik 2. Mo Xuan sangat gembira, dan berkata, itu akan bagus. Saya akan mempelajarinya dulu. Ketika Anda menemukan yang lebih baik di masa depan, Anda harus menjualnya kepada saya. Petik 2. Guo Yuhao mendengus. Kamu juga bagian dari Sekte Tang, sekarang. Jangan menyebutkan apapun tentang penjualan. Saya akan menetapkan prioritas untuk membangun satu untuk Anda terlebih dahulu. Petik 2. Mo Xuan menjawab dengan bersemangat, itu kesepakatan. Prosedur administrasi macam apa yang harus saya lalui untuk bergabung dengan Tang Sek? Petik 2. Guo Yuhao menjawab, tunggu sebentar. Saya akan menelepon senior tertua terlebih dahulu. Apa? Anda menyeret orang lain. Halaman dalam juga. Mo Xuan, mengapa dia terdengar sangat akrab? Jangan bilang padaku bahwa dialah yang bisa memasuki Sigat Pavilion ketika dia mendapatkan 8 cincin. Yuhao, bagaimana kamu melakukannya? Bei Bei berbicara dengan sangat cepat. Dia memandang Guo Yuhao seolah-olah dia melihat orang aneh. Hanya beberapa hari, Guo Yuhao telah membawa beberapa anggota ke sekte tersebut. Mereka termasuk Nana, insinyur jiwa yang menjadi korban oleh Gereja Roh Kudus, Ji Juechen, Jing Zian, 2 beruang teror Cloud Dark Golden, dan bahkan peneliti kepala Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Setelah 1 malam lagi, anggota lain datang mengetuk pintu. Dia bahkan salah satu anggota masa depan Pavilion Dewa Laut. Bei Bei telah berada di akademi pada waktu yang lama, dan bahkan keturunan tetuamu. Dia secara alami lebih mengerti tentang situasi di halaman dalam daripada Guo Yuhao. Jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang Mo Xuan daripada Guo Yuhao. Melihat bahwa Bei Bei terkejut, Guo Yuhao menyentuh hidungnya dan berkata, senior tertua, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mo Xuan baru saja tertarik oleh benteng self-driving semua medan saya. Namun, Anda tahu bahwa benda ini tidak dapat menyebar. Saya tidak mengatakan apa-apa sebelum dia menawarkan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Tidak bisakah dia melakukannya? Iya, tentu saja, tentu saja. Bei Bei mengkonfirmasi keputusannya 3 kali. Yuhao, tahukah kamu apa nama panggilan Mo Xuan di halaman dalam?
Guo Yuhao tenang. Namun, dia bisa membuat perkiraan kasar, terutama setelah Bei Bei menunjukkan bahwa Mo Xuan bisa memasuki paviliun Dewa Laut di masa depan. Bei Bei berkata, nama panggilannya diberikan kepadanya oleh Din Yan. Dia disebut pengendalian perang. Petik 2. Pengendalian perang. Nama yang sangat mendominasi. Guo Yuhao terkejut ketika dia bertanya. Dia sangat kuat. Saya telah ditingkatkan oleh halonya sebelumnya. Sejujurnya, efeknya tidak terlalu bagus. Petik 2. Bei Bei tertawa dingin dan berkata, bagi para master jiwa standar kami, peningkatannya tidak terlalu bagus. Namun, apakah Anda pernah mempertimbangkan efek kumulatif jika ribuan guru jiwa ditingkatkan pada saat yang sama? Kekuatan keseluruhan dari seluruh pasukan dapat melambung secara instan. Baik itu dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan, mereka semua akan sangat ditingkatkan. Jika kemampuan seperti Bloodlust digunakan untuk menambahnya lebih lanjut, dapatkah Anda membayangkan bagaimana pertempuran akan berubah? Petik 2. Guo Yuhao tertegun. Apa? Halonya dapat meningkatkan ribuan orang pada saat yang sama. Itu sangat tidak nyata. Petik 2. Bei Bei menjawab dengan tegas. Itu sangat kuat justru karena itu tidak nyata. Dia menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Halo Mo Xuan kepada Guo Yuhao. Kemampuan Mo Xuan adalah rahasia bahkan di halaman dalam. Saya mendengar tentang mereka dari kakek saya. Bahkan dia sangat terkesan dengan kemampuan Mo Xuan, dan memutuskan bahwa Xuan harus bergabung dengan Paviliun Dewa Laut di masa depan. Petik 2. Setelah Bei Bei menyebutkan penatuamu, Guo Yuhao bahkan lebih heran. Agar penatuamu terkesan, Halo Mo Xuan pasti sangat kuat. Bei Bei berkata, ayo pergi, jangan menunggu-menunggu. Surga benar-benar membantu kami. Petik 2. Tidak ada proses rumit yang terlibat dalam bergabung dengan Tang Sek. Terlebih lagi, itu bahkan jauh lebih sederhana. Karena Bei Bei khawatir akan menunda masuknya Mo Xuan ke dalam sekte. Saya bersedia bergabung dengan sekte Tang dan mematuhi aturan sekte. Kemuliaan sekte akan menjadi penghinaan saya, dan pelanggaran sekte akan menjadi pelanggaran saya. Saya bersedia menggunakan hidup saya untuk melindungi sekte ini. Jika saya melanggar salah satu aturannya, biarkan saya mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Upacara perjanjian sudah berakhir. Selamat datang di sekte Tang, Mo Xuan. Petik 2. Bei Bei membuka tangannya lebar-lebar dan memberi Mo Xuan pelukan. Saat Mo Xuan memeluknya kembali, dia tersenyum. Bei Bei, aku harus memanggilmu senior tertua di masa depan juga. Dari segi usia, dia tidak jauh lebih tua dari Bei Bei. Bei Bei tertawa. Kamu tidak perlu segera meneleponku. Anda juga seorang murid resmi. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Yuhao, jangan sembunyikan benteng mengemudi sendiri segala medan Anda lagi. Ajari Mo Xuan setelah Anda kembali. Petik 2. Guo Yuhao tertawa. Aku akan melakukannya. Namun, saya ingin tidur dulu. Saya menghabiskan sepanjang malam membahas alat-alat jiwa dengan Guru Xuan. Dia telah pergi bermeditasi, dan saya sangat lelah sekarang. Petik 2. Mo Xuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kita bisa memadatkannya setelah kita kembali ke halaman dalam. Anda dapat memberitahu saya jika Sekte Tang membutuhkan bantuan. Bagaimanapun, saya sekarang bagian dari Sekte Tang. Petik 2. Bei Bei mengambil naskah dan berkata, Mo Xuan, naskah ini mencatat beberapa kemampuan Tang Sek kami. Anda bisa mulai berlatih. Saya tahu bahwa Anda tidak memiliki keterampilan jiwa ofensif. Namun, teknik Tang Sekte kami tidak kalah dengan keterampilan jiwa jika Anda menanamkannya dengan baik. Petik 2. Mo Xuan menerima naskah yang memberi dan melihatnya. Hanya ada 4 kata besar di atasnya. Catatan harta karun surga misterius. Ini adalah catatan harta karun surga misterius tanpa senjata tersembunyi ratusan pemisahan, tetapi mencatat metode budidaya teknik rahasia Tang Sekte lainnya. Bei Bei berkata dengan serius, hafalkan sebelum mengembalikannya kepada saya. Ini adalah teknik rahasia kami. Tanpa persetujuan kami, Anda tidak dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika tidak, kita harus mengambil kembali kekuatanmu. Petik 2. Mo Xuan berubah serius juga. Aku tahu. Jangan khawatir. Petik 2. Setelah mengirim Mo Xuan pergi, Guo Yuhao mendengar sesuatu yang keras beresonansi dari sparring arena. Rupanya ada seseorang yang mengotori keras. Senior tertua, siapa yang di arena sparring? Guo Yuhao bertanya. Bei Bei menjawab, Kaitu dan Xiao Xiao. Nanan mendapat pelajaran hari ini dan kembali ke halaman sebelum fajar. Sanshi tidak pergi, dan Donger juga ada. Mereka juga mungkin ada di sana. Ayo pergi dan melihatnya. Petik 2. Guo Yuhao tertawa getir. Aku juga mencari Donger. Meskipun dia lelah karena terjaga sepanjang malam, dia tidak akan segera tidur. Dia perlu bermeditasi untuk memulihkan kondisinya lebih dulu.
Berkultivasi dengan Wang Donger secara alami akan membuat pemulihannya lebih cepat. Bei Bei dan Huo Yuhao merasakan gelombang kekuatan jiwa saat mereka memasuki arena pertandingan. Mereka melihat bahwa itu dikelilingi oleh murid-murid Tang Sekte. Setelah bertahun-tahun pembangunan, Sekte Tang tidak lagi jarang seperti sebelumnya. Selain 7 monster Shrek, masih ada Nana dan jiwa insinyur muda yang datang bersamanya. Bei Bei juga merekrut beberapa lulusan dari halaman luar. Tentu saja, ada murid dari halaman dalam juga. Mo Xuan adalah contoh yang baik. Selain murid resmi ini, masih ada beberapa siswa dan murid yang namanya berasal dari kota Shrek. Mereka terutama mendukung dan membantu pengembangan alat jiwa. Struktur seluruh Tang Sekte lebih menjadi dan lebih lengkap. Semua ini sebagian besar diselesaikan oleh Bei Bei dan Susan Shi. Mereka tidak hanya kuat dalam budidaya mereka juga sangat berbakat dalam manajemen. Seiring dengan dukungan rahasia Akademi Shrek, pengembangan Tang Sek berjalan cepat. Di arena sparring, terjadi perkelahian. Dua pihak yang terlibat adalah Jing Zian dan Susan Shi. Susan Shi berdiri di tengah arena sparring. Dia membalik perisai penyusuan Wu ke udara, yang menahan serangan Jing Zian. Tidak peduli seberapa ajaib kabut Jing Zian, dia tidak bisa memaksanya keluar dari tempatnya. Huo Yuhao menepukkan tangannya ke kening dan berkata, mereka benar-benar tidak bisa beristirahat. Ini masih pagi sekali, tapi mereka sudah bertarung. Petik 2. Bei Bei tersenyum. Ini hal yang baik. Ini adalah bentuk motivasi bagi semua orang. Jika Anda tidak ingin kalah, Anda harus bekerja keras. Apakah aku salah? Mereka yang menyaksikan pertarungan bukan hanya murid biasa. Wang Donger dan Ji Juechen juga hadir. Ji Juechen menonton pertarungan dengan tenang, pedang penghakiman di belakangnya. Dia masih menggunakan sarung aslinya untuk itu, yang tampak sedikit tidak cocok. Bei Bei dan Huo Yuhao berjalan mendekat. Ji Juechen memandang Huo Yuhao, dan matanya cerah. Namun, Huo Yuhao segera berkata sebelum dia bahkan membuka mulut, jangan temukan aku untuk apapun. Saya tidak tidur tadi malam, saya sedang membahas alat jiwa dengan Guru Xuan. Pikiranku tidak dalam kondisi yang benar sekarang, dan kekuatan pertarunganku berada di titik rendah. Bahkan jika Anda mengalahkan saya di negara ini, saya tidak berpikir itu akan menghormati Anda, bukan? Bagaimana senior ketiga saya? Petik 2. Ji Juechen menjawab tanpa ragu, mengesankan. Susan Shi dan Jing Zian keduanya memiliki 6 cincin. Sebagai seorang master jiwa tipe agility, dia tidak memiliki kesempatan melawan tipe pertahanan Susan Shi tipe. Perdebatan sudah berlangsung lebih dari 10 menit. Susan Shi tidak bergerak 1 inci pun, dan hanya bertahan melawan serangan Jing Zian. Jika ini terus berlanjut, kekuatan jiwa Jing Zian pasti akan habis. Ji Juechen tampak bersemangat, menyalakan penuh gairah di matanya saat ini. Setelah datang ke kota Shrek, ia menjadi lebih dan lebih puas dengan keputusannya. Jika dia tidak pernah datang ke kota Shrek, dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat ketakutannya. Mereka berada di level yang sama, tetapi Ji Juechen tahu bahwa senior Huo Yuhao tidak mudah menghadapinya. Menggunakan Susan Shi sebagai contoh, dia tidak percaya menerobos pertahanan penyu hitam menggunakan niat pedangnya. Selain itu, dia juga bisa mengatakan bahwa Susan Shi menahan sedikit. Tentu saja, Jing Zian juga menahan diri. Namun secara keseluruhan, Susan Shi masih memiliki keunggulan dibandingkan dirinya. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, tentu saja dia mengesankan. Senior tertua saya juga sangat mengesankan. Dia bahkan menyebutkan bahwa kita semua harus membantu meningkatkan satu sama lain di masa depan. Petik 2. Bei Bei menyorotinya. Bajingan. Dia menjual saya keluar saat kami tiba. Dia sebelum tersenyum berkata kepada Ji Juechen, Saudara Ji, sarungmu tidak terlalu cocok. Saya akan meminta Sol Tulhol untuk memanggil yang baru saat kami kembali. Petik 2. Ji Juechen mengangguk dan berkata, terima kasih. Saya ingin menantang Anda. Bei Bei tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia secara alami juga tidak akan lepas dari tantangan. Meskipun Ji Juechen kalah dari Wang Qiwer kemarin, Bei Bei bisa mengatakan seberapa kuat dia. Dengan tatapannya yang tajam, dia juga bisa mengetahui bahwa Wang Qiwer juga tidak memenangkan pertarungan dengan mudah. Seperti yang telah disebutkan Wang Qiwer, hasilnya mungkin benar-benar berbeda jika Ji Juechen memutar sepedanya. Baiklah, mari kita tunggu mereka untuk menyelesaikan pertempuran. Bei Bei setuju. Dia juga agak gatal. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan nanti ya guys ya.